Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini dan kali ini lawan ulun Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Sengketa lahan yang rencananya akan dibangun underpass oleh PT STC mulai masuk ranah hukum. PT STC melaporkan pemilik lahan ke polisi. PPDB jalur zonasi dan perpindahan orang tua tingkat SMP di Banjarmasin resmi dibuka sejak 28 Juni kemarin. Untuk mencegah COVID-19 varian Delta masuk ke Banjarmasin, semua pihak diminta memperketat protokol kesehatan. Sengketa lahan yang rencananya akan dibangun akses khusus angkutan tambang atau underpass oleh PT Sebuku Tanjung Kol STC mulai masuk ke ranah hukum. PT STC melaporkan pemilik lahan ke polisi. Beberapa waktu lalu pihak STC menggelar kegiatan topografi terhadap lahan di Desa Salino, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kota Baru, yang rencananya akan dibangun underpass. Pemilik lahan Andi Firman menghentikan kegiatan pihak perusahaan tambang batu bara tersebut karena belum meminta izin kepadanya. Humas PT STC Rijal Sake saat ditemui minggu lalu mengaku pihaknya telah melaporkan Andi Firman ke polisi karena menghentikan kegiatan topografi. Menurutnya penghentian kegiatan topografi tersebut telah merugikan, padahal STC sudah mengantongi izin dari beberapa pemilik lahan. Topografi untuk rencana penggalian jalan, kami sudah mendapatkan izin dari pemilik lahan. Yang mana pemilik lahan situ ada beberapa orang dan yang mempunyai legalitas SHN. Sehingga dasar Andi Firman untuk mengklaim yang kami pikir yang tidak tepat. Silakan melakukan proses hukum untuk menyelesaikan perihal sengketa tanah kepada pemilik, dan untuk memberhentikan kegiatan kami itu salah. Yang perlu diketahui lagi, dengan adanya pemberhentian yang Pak Firman lakukan kepada kami sudah melakukan proses hukum karena kami merasa dirugikan. 9 hari kegiatan berhenti untuk melakukan topografi. Sementara pemilik lahan Andi Firman menyatakan ia telah memenuhi panggilan polisi berkenaan dengan laporan pihak STC. Namun menurutnya laporan tersebut tidak sesuai karena pihak STC melapor kepada polisi melakukan kegiatan topografi di lahan milik warga yang memberi izin, padahal lahan tersebut miliknya. Dan mengenai laporan mereka, saya rasa ada tidak benarnya, Pak. Karena yang dilaporkan saudara Pak Rijal bahwa tanah sudah izin ke pemilik sertifikat, sedangkan kegiatan saya hentikan itu bukan wilayah itu, sebelah selatannya Patok, yang belum bersengketa sama sekali. Kita bisa melihat Patok dan foto-fotonya ada. Laporannya masalah merintangi, menghalangi kegiatan topografi di tanggal 25 Mei 2021. Dengan adanya aduan itu mungkin ada upaya nih dari Bapak sendiri? Kalau upayanya pasti ada, Pak, tapi untuk saat ini saya serahkan semua ke kuasa hukum saya. Mungkin nantinya saya akan koordinasi dengan kuasa hukum kami. Andi Firman menambahkan ia juga siap menempuh jalur hukum dan akan menyerahkan kasus ini kepada kuasa hukumnya. Dari Kabupaten Kota Baru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Sengketa lahan plasma kelapa sawit milik petani di sejumlah desa Kabupaten Barito Kuala Batola yang dikelola oleh PT Agribumi Sentosa ABS bekerja sama dengan KUD Jaya Utama
belum juga selesai meski ketiga belah pihak sudah bermediasi pada Senin kemarin. Sengketa lahan plasma kelapa sawit milik petani di sejumlah desa Kabupaten Batola yang dikelola oleh PT ABS bekerja sama dengan KUD Jaya Utama mendapat perhatian dari Kesbangpol setempat. Kesbangpol Batola mempertemukan ketiga belah pihak untuk bermediasi di Aula Mufakat Marabahan pada Senin siang. Tujuan dari mediasi ini untuk menyelesaikan sengketa lahan plasma kelapa sawit milik petani yang dikelola oleh PT ABS, namun pembagian hasil usahanya tidak jelas dan dinilai merugikan para petani. Petani kelapa sawit Sumar mengatakan mediasi masih buntu dan sengketa ini belum bisa diselesaikan. Menurutnya PT ABS dan KUD Jaya Utama belum bisa memenuhi tuntutan petani, yakni meminta sertifikat lahan dikembalikan dan mereka hendak mengelola lahan tersebut sendiri. Dari semua pihak termasuk KUD juga dari sisi perusahaan cuma kayak gitu-gitu aja, artinya belum ada titik terangnya gitu apa yang menjadi tuntutan kami sebagai pemilik lahan sesuai dengan berita acara dan surat yang kami layangkan. Tuntutan kami kan kembalikan lahan, sertifikat juga dikembalikan, lahan akan kami kelola sendiri dan utang kami tidak kena beban gitu, karena itu ranah KUD gitu. Kami tidak tahu persis berapa pinjaman, kemudian kami juga tidak pernah tanda tangan begitu. Manajer PT ABS Haris Prasetyo mengaku pengelolaan tidak maksimal sehingga pembagian sisa hasil usaha atau SHU tidak sesuai harapan petani. Ditambah lagi perusahaan harus membayar pinjaman di bank. Perusahaan itu masih menanggung pembayaran cicilan bank dan lain-lain, itu tidak tersosialisasi ke masyarakat. Jadi masyarakat itu tahunya hutang pokok yaitu aja hutang saya. Padahal di balik hutang itu ada namanya IDC, ada namanya bunga, ada namanya bunga IDC, dan lain-lain. Dan itu nanti mudah-mudahan dalam pertemuan selanjutnya ini pihak bank itu bisa hadir, sehingga masyarakat itu ada edukasi. Karena sengketa ini belum selesai, petani akan meneruskan panen buah kelapa sawit secara mandiri. Dari Kabupaten Barito Kuala, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Dua portal pembatas ketinggian kendaraan di Jembatan Alalak 2, perbatasan Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala Batola, yang rusak akibat tersangkut bak truk pada beberapa waktu lalu mulai diperbaiki. Kedua portal pembatas ketinggian kendaraan di Jembatan Alalak 2 mulai diperbaiki pada Senin dini hari oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Batola. Sebelumnya kedua portal yang berada di kawasan Handil Bakti Kabupaten Batola berbatasan dengan kawasan Cemara Ujung Banjarmasin ini rusak akibat tersangkut bak truk pada beberapa waktu lalu. Kasih Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Batola Samsuni mengatakan, kedua portal di Jembatan Alalak 2 diperbaiki secara bertahap. Tahap pertama perbaikan dilakukan pada portal yang berada di kawasan Cemara Ujung Banjarmasin. Pemasangan portal kita ini dari sisi Banjarmasin yang dilakukan dari Dinas PO BR Kabupaten Barito Kuala, menyikapi dari pentingnya atau urgennya portal untuk menahan angkutan supaya jangan yang ada lewat. Jadi untuk angkutan bermuatan yang melebihi kapasitas diharapkan untuk jangan melewati jembatan ini karena kondisi jembatannya sudah tidak memadai lagi. Sedangkan portal yang berada di kawasan Handil Bakti Kabupaten Batola rencananya diperbaiki pada 2 pekan mendatang. Dari Kabupaten Barito Kuala, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin.
Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut kabar Banjarmasin utama hari ini. Sengketa lahan yang rencananya akan dibangun underpass oleh PT STC mulai masuk ranah hukum. PT STC melaporkan pemilik lahan ke polisi. PPDB jalur zonasi dan perpindahan orang tua tingkat SMP di Banjarmasin resmi dibuka sejak 28 Juni kemarin. Untuk mencegah COVID-19 varian Delta masuk ke Banjarmasin, semua pihak diminta memperketat protokol kesehatan. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1.516 formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil CPNS bakal dibuka oleh Badan Kepegawaian Daerah BKD Banjarmasin di tahun 2021 ini. Kepala BKD Banjarmasin Safri Azmi mengatakan, beberapa waktu lalu Kemenpan RB telah menyetujui dibukanya 1.516 formasi CPNS pada tahun ini. Menurutnya dari 1.516 formasi CPNS tersebut, formasi yang paling mendominasi adalah guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, yakni berjumlah 1.339 formasi. Sedangkan tenaga kesehatan 112 dan tenaga teknis 65 formasi. Itu setelahnya lulus seleksi. Oh iya. Kita terakhir aja tuh. Oh iya. Ada dari awal. Yang diterima ini apa aja, Pak? Nah, kalau guru kan ya P3K khusus guru. Kemudian tenaga medis kesehatan itu tadi baru 103 ya. 103 Pak. Nah, 103. Kemudian yang 65 untuk yang teknis. Teknis itu yang sarjana hukum, teknik, ekonomi dan macam-macam komputer ya. Meski telah mendapat persetujuan Kemenpan RB, BKD Banjarmasin belum bisa memastikan kapan formasi CPNS tersebut dibuka. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Penerimaan peserta didik baru PPDB jalur zonasi dan perpindahan orang tua tingkat sekolah menengah pertama SMP di Kota Banjarmasin resmi dibuka sejak 28 Juni kemarin. Semua sekolah tingkat SMP di Banjarmasin Senin pagi membuka PPDB jalur zonasi dan perpindahan orang tua. PPDB jalur zonasi harus secara daring, sementara PPDB jalur perpindahan orang tua bisa mendaftar langsung ke sekolah. Dari pantauan di SMP Negeri 7 kawasan Veteran Banjarmasin Timur, sejumlah orang tua datang mendaftarkan anaknya secara langsung. Salah satu orang tua Mawar mengaku tak ada kendala dalam mendaftarkan anaknya melalui jalur ini. Menurutnya persyaratan PPDB jalur perpindahan orang tua adalah surat pindah pekerjaan, rapor, kartu keluarga, ijazah sementara, dan surat tanda kelulusan. Pindahan jadi pindahan dari rantau. Kalau pindahan offline, jadi harus ke sini ya. Jadi gimana Bu tadi? Jadi tadi sudah lengkap aja, cuman disuruh mengisi rapot anak jumlahnya, rata-ratanya. Nilainya kan tuh? Nilai per semesternya. Jadi esok kan disuruh bawa pulang. Menyerahkan ke sekolah. Nah, perpindahan orang tua itu dengan baik menunjukkan surat mutasinya. Mutasi orang tua. Nah, kalau itu sudah tercapai dengan jalur ini, jalur yang SD-nya berada di luar. Nah, kadang-kadang orang banyak salah paham. Seperti kemarin itu jalur prestasi.
Karena kadang-kadang pikirannya jadi biasa asal anaknya tinggi nilainya, luar daerah masuk. Nah, padahal pemerintah daerah kita, wali kota dan kabupaten memberikan kesempatan untuk warga Banjarmasin yang pintar, yang berprestasi untuk bisa mendaftar lintas. PPDB jalur zonasi dan perpindahan orang tua dibuka hingga tanggal 30 Juni mendatang. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Guna membantu orang tua yang kesulitan mendaftarkan anaknya PPDB melalui daring, SMA Negeri 5 Banjarmasin membuka pelayanan informasi. Penerimaan peserta didik baru PPDB daring tingkat SMA di Banjarmasin dibuka sejak 28 Juni kemarin. Pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 5 Banjarmasin disediakan pelayanan informasi untuk mempermudah pendaftaran. Orang tua siswa yang kebingungan mendaftarkan anaknya melalui daring bisa bertanya di pelayanan informasi tersebut. Selain itu, sekolah yang beralamat di kawasan Sultan Adam, Banjarmasin Utara ini juga menyediakan sekitar 7 unit komputer untuk mempermudah orang tua mendaftarkan anaknya melalui daring. Alhamdulillah, saya pantau tadi berlangsung lancar. Panitia tadi mulai 7.30 sudah siap briefing sebentar. Tata cara yang saya tekankan intinya adalah ini pelayanan kita layani semaksimal mungkin masyarakat. Ada pertanyaan kita permudah, maka kami siapkan di bawah itu di samping operator ada khusus bagian informasi yang akan menerima pengaduan atau keluhan masyarakat yang bertanya bagaimana sih cara mendaftar online. Di sana dibuatkan tutorial cara-cara online, dan di bagian operator kalau ada verifikasi nanti misalnya ada bermasalah, mungkin kartu keluarganya tidak jelas terupload, ada petugas khusus yang akan langsung menghubungi pendaftar, memberitahu ini loh yang belum jelas. Jadi sudah kita antisipasi semua. PPDB daring tingkat SMA dilaksanakan selama 3 hari dan ada 4 jalur yang tersedia. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Sengketa lahan yang rencananya akan dibangun underpass oleh PT STC mulai masuk ranah hukum. PT STC melaporkan pemilik lahan ke polisi. PPDB jalur zonasi dan perpindahan orang tua tingkat SMP di Banjarmasin resmi dibuka sejak 28 Juni kemarin. Untuk mencegah COVID-19 varian Delta masuk ke Banjarmasin, semua pihak diminta memperketat protokol kesehatan. Untuk mencegah COVID-19 varian Delta masuk ke kota Banjarmasin, pemerintah setempat meminta semua pihak memperketat protokol kesehatan atau prokes. Melonjaknya kasus penyebaran COVID-19 Delta di sejumlah daerah di tanah air membuat pemerintah Banjarmasin siaga dan meminta seluruh pihak memperketat protokol kesehatan. Meskipun belum ada kasus pasien yang terpapar COVID-19 varian baru itu, namun semua warga diminta waspada dan lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan.
Agar COVID-19 varian Delta tidak masuk ke Banjarmasin, pihak bandara dan pelabuhan juga diharapkan lebih memperketat pemeriksaan terhadap penumpang yang datang. Karena kan genus ada di sana, itu juga bisa menjadi salah satu alat untuk mendeteksi. Nah, pastikan bahwa yang datang betul-betul nih. Kalau ditemukan, walaupun ada surat sudah negatif, tapi kalau mau ditemukan langsung karantina. Itu upaya yang harus saya kira dilakukan. Itu masuk udara malah? Pintu udara yang paling fatal saya kira. Kalau dari pengalaman kita dengan COVID kemarin itu pintu udara. Walaupun pintu laut juga bisa. Pintu darat kan selama di Kalimantan masih bisa terdeteksi. Pintu udara. Sudah ada rencana apa? Nah, ini kan pertama di wilayah Kota Banjarbaru. Tapi paling tidak di Satgas COVID ini harus disampaikan. Yang Angkasa Pura harus menyiapkan infrastruktur yang lebih ketat lagi untuk keluar masuk penumpang sehingga jangan sampai terjadi penularan virus yang tidak. Pemerintah Banjarmasin mengimbau kepada pihak bandara dan pelabuhan agar menggunakan alat pendeteksi COVID-19 yang akurat saat pemeriksaan penumpang. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pada peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2021, masyarakat Kalimantan Selatan diminta ikut membantu memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional digelar serentak secara virtual di seluruh daerah setanah air dipimpin Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Senin pagi. Di Kalimantan Selatan, kegiatan berlangsung di gedung BNN Kalsel di kawasan DI Panjaitan, Banjarmasin Tengah. Kepala BNN Kalsel, Jackson Arison Lapalonga mengatakan, pada peringatan Hari Anti Narkotika Internasional ini, ia meminta semua masyarakat ikut membantu memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Masyarakat generasi penerus Kalimantan Selatan ini untuk bisa menjalankan bersih narkoba menuju Indonesia bersinar, Indonesia bersih narkoba. Strateginya Pak yang akan dilakukan Pak menuju desa bertingkat itu? Ya, strategi yang kita laksanakan tentunya ada 3 hal tadi yang dengan lakukan cara sosialisasi yang dikenal dengan soft power approach, kemudian penindakan, penegakan hukum, yaitu hard power approach, dan bagaimana kita menggunakan media elektronik, yaitu smart power approach. Kemudian kita juga menggalakkan desa bersinar, mulai dari desa atau kelurahan di Kalimantan Selatan ini untuk bisa membangun kekuatan di desa untuk bisa memprotek diri dari penyalahgunaan narkoba. Menurut lembaga survei, Kalimantan Selatan menduduki peringkat ke-9 dari 33 provinsi seluruh Indonesia dalam penyalahgunaan narkoba. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan, Ahmad Fauzi dan Hafiz Rahman melaporkan. Masyarakat Kota Banjarbaru diminta ikut memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang kasusnya semakin meningkat di masa pandemi COVID-19 ini. Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2021 juga digelar di Kota Banjarbaru pada Senin pagi. Kegiatan yang berlangsung secara virtual dan dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin tersebut dihadiri BNN, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, dan pelajar setempat. Kepala BNN Banjarbaru AKBP Agus Irianto mengatakan, di masa pandemi COVID-19 ini kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba semakin meningkat. Ia pun mengimbau kepada warga agar ikut memerangi narkoba dengan cara mencegah diri dan keluarga terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Selain itu, bagi pengguna narkoba juga diimbau untuk melapor agar bisa berhenti menggunakan narkoba dengan cara direhabilitasi. Ini sebetulnya bukan perayaan, tapi adalah rasa keprihatinan kita bersama
ya tentang penyalahgunaan narkoba ini. Nah, kalau di Banjarbaru sampai saat ini memang ada sedikit peningkatan berkaitan dengan peredaran ini, terbukti dengan pengungkapan baik dari BNN maupun dari Polres. Ya, kita harapkan ini bagi warga Kota Banjarbaru khususnya, apabila sudah menggunakan atau merasa sebagai pengguna, ya, ayo kita datang ke BNN Kota Banjarbaru untuk dilakukan rehabilitasi di situ. Dan di situ gratis untuk pelaksanaan rehabilitasi di BNN Kota Banjarbaru. Sementara Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin berharap semua masyarakat harus bersatu memberantas narkoba demi menyelamatkan generasi bangsa. Kita harapkan dengan adanya peringatan Hari Anti Narkoba Internasional ini, mudah-mudahan sinergitas, kolaborasi kita, baik dari seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran narkoba, penggunaan narkoba di Indonesia, khususnya di kota kita tercinta yaitu Kota Banjarbaru. Buat teman-teman semua yang berada dimanapun kalian, jauhi narkoba dari segi apapun itu, tetap jauhi narkoba, stay healthy, lakukan hal-hal positif maupun apapun di luar rumah, dan jauhi pergaulan bebas dan keluar malam. Generasi muda diimbau melakukan kegiatan yang sehat dan positif agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Dari Kota Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini, dan kali ini lawan ulun Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Sengketa lahan yang rencananya akan dibangun underpass oleh PT STC mulai masuk ranah hukum. PT STC melaporkan pemilik lahan ke polisi. PPDB jalur zonasi dan perpindahan orang tua tingkat SMP di Banjarmasin resmi dibuka sejak 28 Juni kemarin. Untuk mencegah COVID-19 varian Delta masuk ke Banjarmasin, semua pihak diminta memperketat protokol kesehatan. Sengketa lahan yang rencananya akan dibangun akses khusus angkutan tambang atau underpass oleh PT Sebuku Tanjung Kol STC mulai masuk ke ranah hukum. PT STC melaporkan pemilik lahan ke polisi. Beberapa waktu lalu pihak STC menggelar kegiatan topografi terhadap lahan di Desa Salino, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kota Baru, yang rencananya akan dibangun underpass. Pemilik lahan Andi Firman menghentikan kegiatan pihak perusahaan tambang batubara tersebut karena belum meminta izin kepadanya. Humas PT STC Rijal Sake saat ditemui minggu lalu mengaku pihaknya telah melaporkan Andi Firman ke polisi karena menghentikan kegiatan topografi. Menurutnya penghentian kegiatan topografi tersebut telah merugikan, padahal STC sudah mengantongi izin dari beberapa pemilik lahan. Topografi untuk rencana pengalihan jalan, kami sudah mendapatkan izin dari pemilik lahan. Yang mana pemilik lahan situ ada beberapa orang dan yang mempunyai legalitas SHM. Sehingga dasar Andi Firman untuk mengklaim, ya kami pikir ya tidak tepat. Silakan melakukan proses hukum untuk menyelesaikan perihal sengketa tanah kepada pemilik, dan untuk memberhentikan kegiatan kami itu salah.
yang perlu diketahui lagi, dengan adanya pemberhentian yang Pak Firman lakukan kepada kami sudah melakukan proses hukum. Proses hukum karena kami merasa dirugikan. 9 hari kegiatan berhenti untuk melakukan topografi. Sementara pemilik lahan Andi Firman menyatakan ia telah memenuhi panggilan polisi berkenaan dengan laporan pihak STC. Namun menurutnya laporan tersebut tidak sesuai karena pihak STC melapor kepada polisi melakukan kegiatan topografi di lahan milik warga yang memberi izin, padahal lahan tersebut miliknya. Dan mengenai laporan mereka, saya rasa ada tidak benarnya, Pak. Karena yang dilaporkan saudara Pak Rijal bahwa tanah sudah izin ke pemilik sertifikat. Sedangkan kegiatan saya hentikan itu bukan wilayah itu, sebelah selatannya Pak Tok. Yang belum bersengketa sama sekali. Kita bisa melihat Pak Tok dan foto-fotonya ada. Laporannya masalah merintangi menghalangi kegiatan topografi di tanggal 25 Mei 2021. Dengan adanya aduan itu mungkin ada upaya nih dari Bapak sendiri? Kalau upayanya pasti ada, Pak, tapi untuk saat ini saya serahkan semua ke kuasa hukum saya. Mungkin nantinya saya akan koordinasi dengan kuasa hukum kami. Andi Firman menambahkan ia juga siap menempuh jalur hukum dan akan menyerahkan kasus ini kepada kuasa hukumnya. Dari Kabupaten Kota Baru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Sengketa lahan plasma kelapa sawit milik petani di sejumlah desa Kabupaten Barito Kuala Batola yang dikelola oleh PT Agri Bumi Sentosa ABS bekerja sama dengan KUD Jaya Utama belum juga selesai meski ketiga belah pihak sudah bermediasi pada Senin kemarin. Sengketa lahan plasma kelapa sawit milik petani di sejumlah desa Kabupaten Batola yang dikelola oleh PT ABS bekerja sama dengan KUD Jaya Utama mendapat perhatian dari Kesbangpol setempat. Kesbangpol Batola mempertemukan ketiga belah pihak untuk bermediasi di Aula Mufakat Marabahan pada Senin siang. Tujuan dari mediasi ini untuk menyelesaikan sengketa lahan plasma kelapa sawit milik petani yang dikelola oleh PT ABS, namun pembagian hasil usahanya tidak jelas dan dinilai merugikan para petani. Petani kelapa sawit Sumar mengatakan mediasi masih buntu dan sengketa ini belum bisa diselesaikan. Menurutnya PT ABS dan KUD Jaya Utama belum bisa memenuhi tuntutan petani, yakni meminta sertifikat lahan dikembalikan dan mereka hendak mengelola lahan tersebut sendiri. Dari semua pihak termasuk KUD juga dari sisi perusahaan cuma kayak gitu-gitu aja, artinya belum ada titik terangnya gitu apa yang menjadi tuntutan kami sebagai pemilik lahan. Sesuai dengan berita acara dan surat yang kami layangkan, tuntutan kami kan kembalikan lahan, sertifikat juga dikembalikan, lahan akan kami kelola sendiri dan utang kami tidak kena beban gitu, karena itu ranah KUD gitu. Kami tidak tahu persis berapa pinjaman, kemudian kami juga tidak pernah tanda tangan begitu. Manajer PT ABS Haris Prasetyo mengaku pengelolaan tidak maksimal sehingga pembagian sisa hasil usaha atau SHU tidak sesuai harapan petani. Ditambah lagi perusahaan harus membayar pinjaman di bank. Perusahaan itu masih menanggung pembayaran cicilan bank dan lain-lain, itu tidak tersosialisasi ke masyarakat. Jadi masyarakat itu tahunya hutang pokok yaitu aja hutang saya. Padahal di balik hutang itu ada namanya IDC, ada namanya bunga, ada namanya bunga IDC, dan lain-lain. Dan itu nanti mudah-mudahan dalam pertemuan selanjutnya ini pihak bank itu bisa hadir, sehingga masyarakat itu ada edukasi. Karena sengketa ini belum selesai, petani akan meneruskan panen buah kelapa sawit secara mandiri. Dari Kabupaten Barito Kuala, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Dua portal pembatas ketinggian kendaraan di Jembatan Alalak 2
perbatasan kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala Batola yang rusak akibat tersangkut bak truk pada beberapa waktu lalu mulai diperbaiki. Kedua portal pembatas ketinggian kendaraan di Jembatan Alalak 2 mulai diperbaiki pada Senin dini hari oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Batola. Sebelumnya kedua portal yang berada di kawasan Handil Bakti Kabupaten Batola berbatasan dengan kawasan Cemara Ujung Banjarmasin ini rusak akibat tersangkut bak truk pada beberapa waktu lalu. Kasih Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Batola Samsuni mengatakan, kedua portal di Jembatan Alalak 2 diperbaiki secara bertahap. Tahap pertama perbaikan dilakukan pada portal yang berada di kawasan Cemara Ujung Banjarmasin. Pemasangan portal kita ini dari sisi Banjarmasin yang dilakukan dari Dinas PUPR Kabupaten Barito Kuala, menyikapi dari pentingnya atau urgennya portal untuk menahan angkutan supaya jangan yang ada lewat. Jadi untuk angkutan bermuatan yang melebihi kapasitas diharapkan untuk jangan melewati jembatan ini karena kondisi jembatannya sudah tidak memadai lagi. Sedangkan portal yang berada di kawasan Handil Bakti Kabupaten Batola rencananya diperbaiki pada 2 pekan mendatang. Dari Kabupaten Barito Kuala, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan.